Pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia sejak pekan pertama Januari 2025. Program ini menyasar ratusan ribu anak sekolah di 26 provinsi dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Masyarakat antusias menyambut program makan bergizi gratis yang menyasar generasi muda. Apalagi generasi muda dinilai kelak akan menjadi sosok yang akan memegang peran penting saat Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045. Tercapainya kualitas sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh. Untuk itu, program makan bergizi gratis harus dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, balita, dan usia sekolah. Program makan bergizi gratis dilakukan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, serta menyusui dengan risiko anak stunting. Gizi dinilai memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM. Gizi yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengutarakan, gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Pemerintah konsisten menekan pentingnya menangani masalah malnutrisi melalui berbagai inisiatif seperti fokus pada gizi anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting. Stunting bukan hanya masalah soal pertumbuhan fisik saja, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencanangkan target untuk menurunkan angka stunting hingga 18% dari 21,5%. Lantas bagaimana strategi konkret dari pemerintah dalam penurunan angka stunting dan juga apa sebetulnya tantangan terbesar dalam penanganan stunting sendiri? Kita akan membahasnya secara langsung di One on One bersama dengan Bapak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Saya Diandra Mukni. Inilah One on One selengkapnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Halo, selamat malam. Selamat malam ini berarti ya? Selamat malam. Kabar Bapak? Kabar sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Diandra. Ya. Nah, Pak Wihaji, kita berbincang sedikit nih Pak. Saat ini saya mau fokus mungkin ke soal stunting dulu atau ke makan bergizi gratis dulu nih. Silakan Mbak Diandra, pilih saja. Silakan. Nah, program makan bergizi gratis ini kan diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong angka stunting, untuk penurunan angka stunting ini secara signifikan. Ini boleh dijelaskan seperti apa sih Pak dampaknya sendiri? Oke, terima kasih Mbak Diandra. Persoalan MBG ini bagian dari program Presiden bersama Pak Wapres, khususnya tentu secara pelaksanaan teknis adalah Kabinet Merah Putih, kemudian leadernya adalah Kepala BGN Prof. Dadan. Kebetulan di kementerian kita, Kementerian Kemendugbangga, kita sudah MOU dengan BGN bersama Prof. Dadan khusus
berkenaan dengan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kenapa 3 ini? Karena memang salah satu urusan kita berkenaan dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentu semua peristiwa ada sebab. Saya awali dari kalimat itu, semua peristiwa ada sebab, termasuk kenapa kita MOU dan kerjasama dengan BGN khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah satunya adalah kalau anak kan mereka ngumpul di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah, sehingga tiap hari bisa. Pertanyaannya adalah ibu hamil, balita, ibu menyusui, apa bisa tiap hari kita kumpulin dalam tanda petik hanya sekedar, bukan hanya sekedar bahasanya untuk mengambil MBG. Tentu beda, semangatnya beda. Kalau anak-anak sekolah kan kumpul di satuan pendidikan untuk sekolah mendapat ilmu, di situ ada program MBG. Tapi kalau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tentu tidak mungkin kecuali ada program posyandu pas bulan sekali, atau di kita ada kampung KB, kampung keluarga berkualitas, dan mungkin tidak setiap saat. Karena itu kita bekerja sama dengan BGN untuk memastikan 3 hal. Yang pertama, datanya. Jadi datanya dari mana? Kalau satuan pendidikan, sekolah kan jelas, sekolah tertentu A, jumlahnya berapa, yang sekolah berapa, kelasnya kelas 1 sampai berapa, jelas. Nah, kalau ibu hamil dari mana? Nah, itulah datanya diminta dari kementerian kita. Di satuan titik di SPPG, setiap satuan pelayanan itu berapa sih ibu hamilnya, berapa ibu menyusui, berapa balita. Nah, kita bagian mendatanya. Yang kedua, karena mereka tidak mungkin kumpul tiap hari, maka kita bantu support untuk distribusinya. Karena mungkin tidak mungkin juga, saya ulangi, tidak mungkin ibu hamil tiap hari ngumpul. Ya sudah, kita punya pasukan, namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, atau PKB, petugas keluarga berencana, yang di situ bagian dari petugas lini lapangan kementerian kita sampai ke titik lapangannya. Sekitar 600.000 orang pasukan kita yang nanti akan support di masing-masing kabupaten, di masing-masing kecamatan pasukan kita ada. Itulah tugasnya mendistribusikan. Baru yang ketiga, tentu setiap program harus ada monitoring dan evaluasi. Saya meyakini kalau program tidak ada monitoring dan evaluasi pasti gagal. Maka kita diminta untuk support monitoring dan evaluasi khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu program yang akan kita kerjakan. Sementara memang step by step. Kita kemarin bersama Prof. Dadang uji coba dulu di Kota Bogor. Nanti kalau sudah siap teknis, pelan-pelan, nanti April ada target, Agustus ada target. Prinsipnya saya kementerian supporting. Leadernya di Prof. Dadan sebagai kepala BGN yang menangani program tersebut. Saya supporting saja sebagai perintah presiden bahwa kita saling bersinergi antar kementerian. Kementerian kita supporting tentang MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seperti itu, Mbak. Berarti dari Kemenduk Bangga ini fokusnya hanya untuk ke ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita non-PAUD. Nah, ini kan sudah dilakukan uji coba di Bogor, kata Bapak tadi kan. Nah, berdasarkan uji coba tersebut, seperti apa Pak evaluasinya? Satu, kemarin kita coba saya suapin ya, karena memastikan jangan sampai MBG itu kan anak yang kira-kira penerima manfaat. Penerima manfaat MBG itu kan urusan kita ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Kenapa saya coba saya suapin? Saya berharap ini dipastikan MBG itu betul-betul yang makan, yang penerima manfaat. Misalnya ibu hamil, yang makan ya ibu hamil, ibu menyusui ya ibu menyusui, balita ya balita. Nah, setelah saya suapin, acara selesai, ada beberapa yang dibawa pulang, maka menjadi catatan. Loh, kalau dibawa pulang, jangan sampai nanti yang makan bukan ibu hamil, bukan ibu menyusui, bukan balita. Nanti orang lain, bisa bapaknya, bisa apanya, kita kan belum tahu. Itu saya kira tidak tepat sasaran. Ya, itu menjadi catatan kita. Maka ketika itu saya lihat peristiwa kemarin, oke, ini menjadi evaluasi. Kalau memang di situ pas ngumpul,
dipastikan makan bareng, sehingga memastikan entah disuapin ibunya yang balita atau yang ibu hamil memang betul-betul dimakan oleh ibu hamil, karena kandungan itu, kandungan protein dan lainnya, kandungan gizinya sudah dihitung dari BGN. Ibu hamil ini, ibu menyusui ini, balita ini. Dari catatan itu salah satunya tadi, kalau dibawa pulang belum bisa memastikan siapa yang makan, maka berikutnya adalah oke, ketika kita distribusikan ke rumah-rumah juga harus dipastikan itu dimakan oleh yang penerima manfaat. Karena itu edukasi menjadi penting. Jadi edukasi kepada penerima manfaat MBG. Kalau anak sekolah konkret, makan di situ bisa dikontrol, bisa dilihat dimakan atau tidak. Tapi kalau kita distribusi ke tempat penerima manfaat, para ibu hamil, ibu menyusui dan balita, itu kan nggak mungkin saya kirim terus tungguin gitu. Berapa kan gitu. Nah, itu edukasi menjadi catatan penting nanti dalam program MBG khusus ibu hamil, menyusui dan balita. Saya kira itu catatan utamanya, edukasi, karena ya masyarakat kalau tidak diedukasi nanti agak kurang. Kira-kira gitu, Mbak. Selain program makan bergizi gratis sendiri ini, Pak, apa lagi, Pak, langkah konkret pemerintah untuk menurunkan angka stunting, dan sejauh ini sudah sejauh apa, Pak? Kita agak lama ya kalau bicara ini, agak lama. Saya mulai dari awal tadi, setiap peristiwa ada sebab. Stunting adalah peristiwa dalam tanda petik sebagai salah satu kalau bahasa kita sesuatu yang tentu ini mengganggu psikis, mengganggu fisik untuk generasi masa depan. Pertanyaannya adalah stunting itu sebabnya apa? Oke, biar nanti kita jelas apa yang akan kita lakukan. Kalau salah treatment nanti nggak tepat sasaran. Kita diskusi, kita analisa, kemudian salah satu sebabnya itu tadi tentu masalah gizi, asupan gizi yang kita sebut dengan sebab nutrisi. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan dikasih asupan gizi persoalan stunting ini selesai? Enggak, karena ada sebab lain. Karena itu saya bicara agak umum dulu bahwa kementerian kita, Kemenduk Bangga ini adalah kementerian yang menangani sektor di mana tidak bisa diselesaikan oleh salah satu sektor kementerian. Contoh tadi stunting. Kenapa stunting ditangani oleh kementerian kita? Karena stunting tidak bisa ditangani oleh cuma satu sektor kementerian. Contoh, misalnya sebab stunting salah satunya ada gizi. Kemudian salah satu kementerian contoh memberikan gizi, asupan gizi sebanyak-banyaknya. Tapi selama masih ada pernikahan dini, maka stunting tetap akan terjadi. Karena salah satu sebab stunting tidak hanya masalah asupan gizi, salah satu pernikahan dini. Yang umur 14 sampai 19 kok sudah nikah, potensi stuntingnya sangat tinggi. Yang kedua, oke, kita kasih asupan gizi, nikahnya pas, ternyata tidak ada air bersih. Nah, maka air bersih juga menjadi salah satu sebab stunting. Baru 3 misalnya, oke, air bersihnya oke, pernikahan dunianya aman, 21 sudah baru nikah, kemudian asupan gizi oke, ternyata sanitasinya nggak ada, MCK-nya nggak ada, ya stunting juga. Karena itulah kementerian kita menangani stunting karena tidak bisa ditangani oleh satu sektor kementerian. Pertanyaan berikutnya adalah seperti apa rumusannya, Pak Wihaji? 1, kita sudah melihat sebabnya. Karena itu sekarang kita fokus sebab dari peristiwa atau sebab dari stunting itu kita analisa, kemudian kita akan intervensi. Untuk tindak selanjutnya adalah kita sudah ada Perpres dulu, Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang kira-kira sekarang sudah habis lah, masih digodok untuk perpanjangan. Saya mencoba melupakan itu, maka hari ini saya punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang dalam hal ini tidak mengganggu APBN. Saya ulangi, Genting ini adalah program Kementerian Kemenduk Bangga yang tidak menggunakan APBN. Kenapa? Kita pakai orang tua asuh. Siapa orang tua asuh? Bisa pribadi, bisa korporasi, bisa BUMN. Alhamdulillah Mbak Giandra, kita hari ini sudah punya 39.000 anak asuh yang sudah diasuh oleh 7 ribuan orang tua asuh untuk cegah stunting. Pertanyaannya,
siapa dan datanya dari mana. Data dari yang kita treatment ini adalah data KRS namanya, keluarga resiko stunting. Di Indonesia dari 75 juta keluarga di data kita berdasarkan pemutakhiran data keluarga, karena kita ini kementerian yang mendapatkan amanah Undang-Undang 52 tahun 2009 itu tentang pendataan keluarga. Salah satunya 75 juta keluarga itu ada 8,6 juta keluarga Indonesia KRS. Apa itu Mbak Giandra? Keluarga risiko stunting. Maka yang kita intervensi adalah dari 8,6 juta itu sebabnya apa saja. Nah, karena itu kita intervensi, kita gunakan orang tua asuh cegah stunting. Ini data anak asuhnya, ini orang tua asuhnya kita ketemukan. Per hari ini sudah ada 39.000 keluarga Indonesia yang kita dampingi oleh orang tua asuh cegah stunting. Dari 39.000 itu macam-macam menunya yang dipilih. Ada yang menu asupan gizi, ini non APBN ya. Kemudian ada yang membantu air bersih, korporasi, saya sebut aja PTPN misalnya. Beliau membantu beberapa titik untuk air bersih, karena di desa-desa tertentu ternyata air bersihnya nggak ada. Kemudian juga korporasi swasta membantu RTLH atau rumah layak huni lah, yang di situ ternyata mohon maaf tanahnya belum punya MCK, tanahnya juga masih tanahnya lantainya tanah, dan ada indikatornya. Ada juga perguruan tinggi yang menjadi orang tua asuh cegah stunting. Apa? Edukasi. Maka 4 menu itu adalah salah satunya asupan gizi, yang nutrisi, yang non nutrisinya adalah air bersih, kemudian sanitasi dan edukasi. Karena perguruan tinggi, Pak, saya kan nggak punya duit, saya punya ilmu. Ya sudah, ini ada warga negara Indonesia yang perlu edukasi. Silahkan terjun di lapangan, bantu negara, bantu pemerintah melalui Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian. Ini silahkan kasih menu edukasi ya. Gitu Mbak Giandra. Ini peran lintas sektoral mulai dari kementerian, kemudian tadi juga ada dari perusahaan swasta ke antar lembaga dan juga masyarakat. Ini juga sangat berperan, sangat penting dalam penurunan stunting begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, kita tarik kembali dalam keluarga muda atau adanya pernikahan dini. Ini kan tentunya kalau misalnya sudah terjadi begitu Pak, ini kan menjadi tugas untuk mengedukasi. Bagaimana sih Pak strategi dari kementerian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya keluarga muda, tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak nih Pak? Oke, terima kasih. Salah satu legacy kita MOU dengan Kementerian Agama. Karena untuk lini pernikahan ini kan bukan urusan kementerian kita, tapi Kementerian Agama. Kita sudah ada MOU dengan Binmas Islam, yang di situ salah satu ada LSIMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Disitulah media kita, media itu apa? Kira-kira maksud saya ruang kita untuk memberikan pendidikan kepada para catin. Siapa catin itu? Calon pengantin. Jadi sebelum jadi pengantin harus lulus sertifikat siap nikah siap hamil. Kenapa? Disitulah peluang kita untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang kalau sudah mau nikah, ini yang perlu disiapkan. Nanti akan ada peristiwa hamil, kemudian nanti menyusui, kemudian melahirkan anak, baduta, batita, balita, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu momentum di saat Kementerian kita hadir sebagai negara, dalam hal ini pemerintah pusat, ada kebijakan kerjasama dengan Kementerian Agama berkenaan dengan pelayanan siap nikah, siap hamil. Di situ salah satu pintu masuk supaya nanti ketika sudah menjadi, mohon maaf, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, nanti akan otomatis menjadi pasangan usia subur. Oh, berarti nanti kalau kamu melakukan ini akan terjadi ini. Dan itu kita kasih pengetahuan, kita kasih pemahaman. Pertanyaannya adalah bagaimana yang umur 14 sampai 19? Nah, itu yang mesti hati-hati, kita edukasi betul. Harapan saya berharap masyarakat Indonesia, anak Indonesia, ayo kita kasih catatan betul ini. Karena memang tentu nanti dalam tanda petik yang agak berat adalah
mohon maaf, pihak perempuan. Karena yang melahirkan, yang menyusui, yang hamil perempuan. Karena itu harapan kita siapin dengan matang sehingga bahwa kita hindari pernikahan dini, dan di situ kita juga punya forum namanya generasi berencana. Itu rata-rata umur 10 sampai 19 tahun. Di situ kita kasih pemahaman awal untuk jangan sampai nikah dini, jangan mohon maaf seks bebas, jangan narkoba. Itu 3 hal yang kita kasih pemahaman buat mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita kerjakan kemarin seperti apa? Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita harus jujur bahwa ini beberapa sektor anggarannya tidak tepat sasaran. Sehingga perlu dievaluasi yang kita sebut dengan reformasi anggaran. Ini perlu saya sampaikan karena memang bagaimana dari pemerintah hadir, tetapi juga ketika negara hadir itu tepat, intervensinya pas, dan betul-betul solutif. Pertanyaan Mbak Gendra tadi tentu yang perlu disiapkan ke depan adalah bagaimana ketepatan itu kita evaluasi. Setelah itu kita menemukan yang saya sebut dengan selama ini belum presisi, selama ini belum disiplin. Bahwa pemerintah menargetkan kita untuk penurunan stunting itu kan 18%. Sekarang 21,5%. Tentu kita punya pengalaman tahun 2023 dengan anggaran agak lumayan, penurunan stunting kita prevalensinya cuma 0,5. Berarti ada something wrong. Saya tidak akan menyalahkan, tetapi menjadi evaluasi bahwa oh berarti ada yang belum tepat. Dengan anggaran agak lumayan, tapi penurunannya cuma sedikit. Karena itu menjadi evaluasi dan catatan ke depan harus betul-betul disiplin. Kementerian apa yang menangani? Yang kedua presisi. Presisi itu ya tepat lah. Siapa, kemudian nanti juga berbanding lurus antara survei dengan treatment. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa ini yang kita survei, ini yang kita treatment. Harapan kita dengan apa itu nyambung itu nanti akan kelihatan bahwa betul-betul terjadi penurunan prevalensinya. Terus dari apa yang saya kerjakan, kenapa saya bikin genting itu ya bagi saya salah satu cara, mohon maaf tentu tidak merepotkan pemerintah, tetapi selaku negara, saya sebagai salah satu pembantu presiden yang menangani itu ya berkreativitas lah. Saya pikir-pikir, saya kira-kira merenung. Salah satu renungan saya itu, reasoningnya, nggak apa-apa ini saya buka dikit, bahwa masyarakat Indonesia itu dari riset dunia, saya ulangi, masyarakat Indonesia itu dari riset dunia kan orang paling dermawan, nomor 1 sedunia. Yang kedua, dari 62% dermawan itu suka membantu yang tidak dikenal. Karena itulah saya bikin genting ini, Mbak. Dan saya yakin strategi penurunannya salah satu adalah ketika sudah disiplin dan presisi, insya Allah nanti akan kelihatan. Saya ikut aliran optimisme. Semua bisa ada solusinya dan semua nanti step by step. Karena ini memang problem manusia. Tidak bisa ditangani dengan sederhana. Beda dengan jalan rusak, bangun selesai. Jembatan rusak, bangun selesai. Karena itu kementerian kita ini, Mbak, namanya Kementerian Negara Maju. Karena ngurusi manusia. Kembali ke tema tadi, saya kira kehubungannya dengan penurunan, insya Allah saya yakin dengan strategi kita dan dibantu melalui program MBG nanti akan turun. Kita lihat nanti. Ya. Jadi tentunya untuk menurunkan angka stunting ini butuh step by step. Betul. Dan tentunya kita akan terus menurunkan angka stunting secara signifikan begitu, Pak Wihaji ya. Sip. Nah, One on One akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki strategi agar Indonesia tidak mengalami penyusutan populasi akibat menurunnya angka kelahiran, yaitu dengan cara menjaga angka kelahiran total atau Total Fertility Rate TFR di angka 2,1. Kemenduk bangga mengatakan,
Pihaknya selalu memonitor angka TFR, yakni angka rata-rata perempuan melahirkan, demi menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemenduk Bangga mengungkapkan bahwa batas sehat perempuan untuk hamil di usia 20 hingga 35 tahun. Dan perempuan juga diminta jangan terlalu sering melahirkan, minimal berjarak 3 tahun serta tidak terlalu banyak, yakni 2-3 anak. Pertumbuhan penduduk yang seimbang ini dinilai penting, karena jika angka kelahiran rendah, bonus demografi akan menutup lebih cepat. Pada tahun 2035, Kemduk Bangga mengatakan jumlah lansia akan lebih banyak dibandingkan anak-anak. Seperti diketahui, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dibentuk dengan harapan menjadi perwujudan atas komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat di Indonesia. Tugas yang harus dikerjakan oleh kementerian ini tidak sekedar menuntaskan masalah stunting, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi, namun juga membangun keluarga, di mana artinya membangun setiap anggota dalam suatu keluarga di seluruh siklus kehidupannya. Dari keluarga yang berkualitas diharapkan akan melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan terbebas dari stunting. Memperbaiki angka-angka stunting menjadi salah satu upaya bergegas membangun keluarga berkualitas. Terima kasih sudah masih menyaksikan One on One bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Wi Haji. Pak Wi Haji, kita lanjutkan perbincangan kali ini nih, Pak. Pak, saat ini saya mau fokus ke isu-isu kependudukan. Apa saja sih, Pak, permasalahan kependudukan yang saat ini masih harus ditangani oleh Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mbak Diandra. Kementerian kita namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ada 2 urusan, urusan kependudukan dan urusan pembangunan keluarga. Oke, sekarang kita bicara tentang kependudukan. Apa sih semangat dari kependudukan itu, kenapa mesti diurus? Mbak, ini faktor sangat urgen dalam sebuah negara. Dan semangat dari menata kependudukan adalah pengendalian penduduk. Artinya, sebuah negara nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi ekonomi tergantung tentang kependudukan. Salah satunya adalah yang namanya tumbuh seimbang jumlah penduduk, yang kita sebut dengan TFR. Apa itu? Ini adalah salah satu alat ukur bagaimana kependudukan itu tumbuh seimbang atau terkendali. Di Indonesia berapa angka TFR-nya? TFR kita itu 2,1. Artinya setiap perempuan produktif di Indonesia melahirkan 2 anak. Lebih dikit, ya kalau 2,1 karena di rata-rata. Berarti ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 1. Pertanyaannya adalah, kenapa dulu lahir namanya keluarga berencana yang dicetuskan oleh Prof. Haryono Suyono sebagai begawan kependudukan? Menurut saya, salah satunya adalah mengatur kependudukan. Tapi intinya adalah sebenarnya di situ ada pengentasan kemiskinan. Keluarga berencana tidak identik dengan alat kontrasepsi. Tapi keluarga berencana sebagai konsep bagaimana membangun keluarga yang harapannya nanti akan keluar dari yang namanya dulu disebut dengan masyarakat prasejahtera. Ada prasejahtera 1, 2, 3 yang sekarang ada kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Apa hubungannya dengan ini? Maka isu yang hari ini yang penting adalah bagaimana seimbang antara angka kelahiran kemudian juga mohon maaf angka kematian, sehingga dari kependudukan kita ini tumbuh seimbang, baik itu secara kewilayahan, walaupun tentu ada disparitas. Di Jawa lebih padat jumlah penduduknya, beda dengan beberapa di luar Jawa. Isunya apa? Isunya adalah kita harus memastikan negara hadir bagaimana kependudukan itu tumbuh seimbang. Keluarga berencana adalah salah satu konsep bagaimana kependudukan itu bisa seimbang.
alat kontrasepsi adalah salah satu konsep untuk mengatur bagaimana angka kelahiran. Sehingga ini salah satu pendekatan keluarga berencana adalah alat kontrasepsi sebagai media pengatur kelahiran. Nah, isunya adalah, Pak, bagaimana dengan hari ini ada 71.000 perempuan child free? Apakah ini bermasalah? Saya selaku menteri menghormati pilihan itu. Tetapi saya juga sebagai menteri perlu memberikan penjelasan bahwa ini yang akan terjadi kalau penduduk kita tidak seimbang. Contoh misalnya, kalau nanti, mohon maaf, kita bahasa kasarnya, angka kelahiran kita sangat menurun atau bisa 0%, yang akan terjadi nanti akan menjadi catatan yang mungkin bahaya dalam Indonesia ke depan, dalam perekonomian Indonesia ke depan. Setuju tidak setuju, lansia nanti akan hilang. Setuju tidak setuju, yang mungkin remaja akan menjadi tumbuh, pemuda menjadi tua, hilang juga. Tapi kalau yang generasi berikutnya itu nggak ada, kosong barangnya, Pak. Kira-kira gitu. Ya pengalaman lah dari negara-negara, saya tidak sebut salah satu negara, saya kira udah rumah nganggur, pertumbuhan, mohon maaf, penduduknya itu dalam negara kan, mohon maaf, bahasa kasarnya dalam waktu 50 tahun ke depan sangat membahayakan dalam kependudukan. Dan salah satu yang mau kita garap dalam isu pendudukan adalah memastikan TFR kita kalau bisa 2,0, 2,1 itu yang paling bagus. Mbak Gayandra, di kota-kota sekarang sudah lumayan. Di DKI ini sudah 1,8, 1,7. Artinya di Jakarta ini rata-rata perempuan melahirkan anak 1, ada yang tidak. Nah, artinya jarang yang 3, rata-rata 1, karena 1,7 berarti 2, 1, 21 atau 0 atau 2 gitu. Dan ini tentu menjadi catatan penting buat kementerian kita, hubungannya dengan bagaimana mengendalikan penduduk untuk dipastikan penduduk kita ini tumbuh seimbang. Tapi juga jangan nanti, mohon maaf, berlebihan. Isunya banyak. Contoh, kalau nggak hati-hati, nanti ada penduduk tertentu yang luar biasa penambahannya, tapi penduduk tertentu malah mengurangi. Saya tidak akan menyebut penduduk tertentu itu, tetapi ada salah beberapa orang, bukan salah ya, ada beberapa warga negara kita yang barangkali agak lumayan, tapi juga tidak sedikit yang tadi salah satunya yang child free. Walaupun saya meyakini kultur Indonesia ini beda, itu hanya keinginan, tapi saya menghormati karena zilenial itu hari ini punya state of the art, punya novelty, keterbaruan, barangkali ada pikiran, ada pola yang tentu nanti kita diskusikan. Contoh bagi Anda, child free. Child free itu saya lihat, saya cek, saya berdialog dengan mereka. Kenapa gitu? Pak, nanti gimana? Saya kerja, istri saya kerja, anak saya gimana? Pembantu susah, gaji nggak cukup. Masa orang tua kita suruh jadi pembantu? Pembiayaan mahal, gitu. Oh, berarti ada sebab ekonomi. Pak, saya mau berkarir dulu, Pak. Saya mau jurnalis, biar sampai mantap dulu, sampai mateng. Habis itu setelah mateng lupa juga. Mungkin ya satu, ini contoh saja. Maksud saya contoh untuk salah satu sebab adalah saya pengen berkarir. Baru yang ketika Pak, sekarang bikin susah Pak. Kebahagiaan kita bukan di situ. Saya lebih asik bersama boneka. Saya ternyata lebih asik bersama hewan. Sehingga sudahlah Pak, saya mau nikah tapi kebahagiaan saya tidak di lembaga pernikahan untuk punya anak, tapi barangkali tadi. Tapi itu keinginan. Saya tidak yakin. Karena nanti kalau kita kasih penjelasan indah dan nikmatnya punya anak akan beda lagi. Bagi Andrea bahwa punya anak itu sangat indah, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan itu karena sunatullah, kalau bahasa saya, mohon maaf, ini sunatullah yang itulah kehidupan. Kita ada ini kan nggak diminta. Tahu-tahu lahir seorang Wiyaji, tahu-tahu lahir seorang Giandra, nggak diminta loh, tahu-tahu lahir. Artinya itu sunatullah. Masa kita dalam tanda petik. Tetapi tentu saya menghormati
Tapi tugas saya harus memastikan bahwa perlu pemahaman, perlu pengetahuan, perlu edukasi. Ini negara, ini isinya begini, harus kita jelaskan. Kalau terjadi ini, akibatnya ini. Kira-kira begitu. Jadi isu itulah yang semangatnya cuma satu, bagaimana penduduk kita ini tumbuh seimbang. Kalau nggak seimbang, wah nanti bonus demografi itu kita diskusi lagi banyak hal, tapi ya akan merepotkan dalam penataan negara ke depan. Nah, gitu, Mbak. Ini kan juga bisa dibilang, bisa dikatakan fenomena media sosial juga mempengaruhi pikiran-pikiran dari masyarakat. Lantas dari kementerian sendiri ini ada strategi atau program-program khusus atau tidak Pak dalam mengatasi isu-isu kependudukan yang terjadi saat ini nih Pak? Ya, ada program-program yang berkenaan dengan isu-isu yang saya sampaikan tadi. Salah satunya tentu hari ini dunia medsos sangat luar biasa. Kadang-kadang sudah menjadi orang tua bagi anak-anak. Betul, Mohon Pak. maaf, sekarang medsos itu jadi orang tua anak-anak. Orang tua sibuk. Katanya saya mencari rezeki untuk keluarga. Faktanya bisa diuji, Pak. Kelihatannya sebenarnya lebih asik dengan dunianya sendiri. Mohon maaf, ini otokritik ya buat saya juga. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ya salah satu yang hari ini sederhana, problem negara kita ya karena keluarga. Kalau keluarga baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Nanti bisa kita diskusikan dan kita debatkan, termasuk dunia medsos. Media sosial hari ini menjadi algoritma dalam pikiran kita. Karena sekian jam lebih lama kita berinteraksi dengan medsos daripada kita ngobrol. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami. Mereka semuanya kalau kita survei lebih banyak ngobrol dengan medsos. Apa hubungannya? Karena kadang-kadang bisa menjadi algoritma masuk dalam pikiran otak kita. Itu tentu perlu ada legacy. Saya diskusi dengan Mbak Mutia Hafid, perlu dibatasi dalam dunia medsos, tetapi juga jangan membatasi hak-hak mereka, zilenial mereka. Contohnya zilenial itu oke lah, orang yang di atas rata-rata hari ini, yang punya orang tua, yang punya anak zilenial punya kepusingan sendiri. Karena mereka punya logika sendiri, punya pikiran kreatif, dan saya sih senang. Tetapi harus diarahkan. Nah, pengarahan itulah yang saya sebut salah satunya tentu kita harus hadir, negara harus hadir. Tidak bisa dilepas begitu saja. Negara-negara maju aja diatur kok dunia medsos. Dunia Australia saya kira sudah ada undang-undangnya sekarang. Di Amerika lagi sudah ada tapi agak digugat kalau nggak salah. Kalau di sana 14 tahun. Kalau di Australia 16 tahun. Apa hubungannya? Bukan masalah kita membatasi hak, tetapi itu akan berpengaruh dalam masa depan generasi Indonesia. Yang salah satunya adalah saya sebut dengan terjadi pergeseran budaya. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi keluar dari budaya itu ya saya kira menjadi catatan. Karena apa? Salah satu sebab pikiran-pikiran yang sebutkan tadi adalah terjadi perubahan dan pergeseran budaya, termasuk pergeseran kebahagiaan. Tadi Pak, saya lebih bahagia dengan boneka, saya lebih bahagia dengan anjing, saya bahagia dengan kucing. Ya tentu saya menghormati, tapi saya bertugas selaku pembantu presiden harus menjelaskan ini negara, ini harus kita kerjakan. Kita ini ada dalam ruang negara, kita itu masyarakat Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah ABC. Nah, tentu sebatas yang menjadi kewenangan pemerintah, sebatas yang menjadi kewenangan negara. Oke. Gitu, Mbak Gendra. Nah, selain tadi fenomena media sosial yang kurang lebih banyak pengaruh buruk juga bagi masyarakat, tetapi kan tentunya ada pengaruh baik juga, khususnya untuk peran teknologi digital dalam menyokong sejumlah program dari kementerian. Nah, di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri, peran teknologi digital ini seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mbak Gendra. Setuju tidak setuju, dunia digitalisasi ini sudah masuk dalam dunia kita. Setuju tidak setuju, kita harus berhadapan dan bersama-sama
dengan digital. Untuk itu kita punya program, salah satunya adalah super app berbasis AI. Reasoningnya adalah hari ini luar biasa para kaum zilenial itu memanfaatkan dunia AI yang dalam tanda petik kalau nggak hati-hati itu juga kurang baik. Mohon maaf misalnya ada PR dari gurunya, kita selesaikan dengan AI, semua selesai Mbak Gendra, semua jawabannya ada itu, sudah langsung jadi. Kita kasih tugas apa, AI jawab. Ini menjadi inspirasi bagi saya. Oke, bagaimana kalau kita juga menciptakan super app berbasis AI yang nanti menjadi kantor maupun menjadi salah satu layanan untuk konsultasi yang berkenaan dengan keluarga, yang berkenaan dengan kependudukan, yang berkenaan dengan calon pengantin, yang berkenaan dengan data, yang berkenaan dengan ibu hamil, balita dan sebagainya. Sehingga ini mempermudah edukasi dengan pendekatan AI. Saya minta sama teman-teman, kita ini, masyarakat kita itu senangnya sesuatu yang baru, bosan dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Maka saya minta, ayo kita ciptakan digital, kita ciptakan teknologi digital yang bisa mengedukasi, yang bisa menjelaskan, yang bisa memahami, yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang hari ini menjadi persoalan masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang baru, pendekatannya juga berbeda. Cara Jakarta jangan dibawa ke Papua, nggak ketemu. Cara Jakarta jangan dibawa ke NTT, nggak ketemu. Ciptakan digital dengan kondisi lokal. Misalnya edukasi tentang ibu hamil, terjadi peristiwa apa, pendekatannya apa, diskusinya apa. Di dalam super app tadi nanti juga kita ada avatarnya untuk biar anak-anak muda ini senang untuk diberikan penjelasan tentang dunia keluarga. Dan saya berharap karena itu tentu setiap kekuatan baru termasuk digital ini ada madorot, ada manfaatnya. Setuju tidak setuju kita harus memilih untuk mencarikan jalan keluar, termasuk bagaimana memberikan jalan keluar agar manfaat. Super app berbasis AI bagian dari terobosan kita pelayanan berbasis digital. Gitu Mbak. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini sebentar lagi Bapak. One on One akan segera kembali usai jeda. Oke. Ya. Pak, Bu Haji, ruangan apa nih Pak? Ya, ini adalah ruangan kita, ruangan studio Mbak Diandra. Ada kegiatan-kegiatan yang sekarang kita bawa ke sini untuk berdiskusi, untuk ngobrol tema-tema kependudukan, tema-tema kekeluargaan. Nah, termasuk saya kira Sindo News bagus kalau di sini, kira-kira gitu. Ini tempat studio untuk kita diskusi, untuk ngobrol, ya bersilaturahmi dengan dunia jurnalis. Nah, di sini tempatnya salah satunya. Gitu Mbak Diandra. Berbincang di sini ya, Pak? Boleh, boleh dengan senang hati. Oke, boleh silakan duduk Bu. Yo, enggak apa. Aman. Nah, siap. Tadi kita lanjutin ya. Hari ini. Nah, saya hari ini pengen ngomongin juga soal generasi emas 2045, di mana saat ini kan Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas untuk tahun 2045, menyiapkan generasi muda yang berdaya saing tinggi gitu. Nah, apa saja sih Pak program dari Kemendukbangga sendiri untuk menyiapkan generasi emas 2045 ini? Oke, terima kasih Mbak Diandra. Kita punya data kependudukan, artinya hari ini kita punya data yang umur 1 tahun berapa, yang umur 2 tahun berapa, yang umur 3 tahun berapa, sampai umur 74 tahun berapa. Saya minta dari staf saya, tolong siapkan data itu. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam waktu ke depan. Contoh, misalnya, hari ini yang umur 1 tahun sekitar 4 juta. Maka dipastikan nanti 6 tahun lagi akan ada orang 4 juta dikurangi jumlah kematian yang akan duduk di sekolah dasar. Maka negara, pemerintah bisa menganalisa, ini loh kebutuhan dalam waktu 6 tahun ke depan. 9 tahun ke depan akan bisa menganalisa berapa jumlah penduduk yang masuk SMP. 12 tahun ke depan kita sudah bisa menganalisa berapa yang mau masuk perguruan tinggi. Jurusannya apa yang perlu disiapkan.
Di kelas 2 SMA, harapan saya sudah mulai ditanya, mau kuliah atau mau kerja? Kalau mau kuliah di perguruan tinggi jurusan apa? Kita siapkan, oh ini orang Indonesia yang kelas 2 SMA dalam 2 tahun ke depan mau kuliah di perguruan tinggi ini. Kemudian kita tanya juga, kalau nggak kuliah, bekerja mau di bidang apa? Dari jawaban itu, maka ini yang perlu disiapkan, kesiapan tenaga kerja sebagai available job. Jadi sustainable antara keinginan dan ketersediaan tenaga kerja. Itu salah satu poin aja. Yang kedua, kita punya data keluarga. Hari ini agak lumayan, 75 juta keluarga Indonesia. 75 juta itu ada macam-macam. Ada yang umur 10 sampai 19 tahun berapa juta. Ada yang 11 juta itu adalah umur sekian sampai sekian. Apa hubungannya? Hubungannya dengan Indonesia Emas. Kalau Indonesia Emas, kita akan bicara dengan bonus demografi. Mbak Diandra, kira-kira hari ini orang Indonesia yang umur 14 tahun sampai 65 tahun itu sekitar 70%. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi. Pertanyaannya adalah, benar nggak itu menjadi bonus demografi? Yang kita anggap bahwa bonus demografi ini adalah angka produktif di saat orang Indonesia umur 14 sampai 65 tahun produktif. Sehingga apa yang mau kita treatment, apa yang mau kita kerjakan itu berdasarkan data itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar-benar bonus? Apakah benar-benar produktif? Itu menjadi soal. Ketika umur 14 tahun sampai 65 tahun, ternyata itu tidak ada ruang untuk produktif, tidak menjadi bonus. Maka yang kita kerjakan hari ini adalah memastikan bahwa bonus demografi itu harus betul-betul dianalisa dengan matang. Negara harus hadir dalam konteks apa kita menyiapkan available job-nya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang adalah generasi emas ini 2045 sebagai puncaknya. Berarti hari ini zilenial lah yang akan menempati. Pertanyaannya adalah, bagaimana kaum zilenial hari ini? Saya berpendapat, berpandangan bahwa yang kita ini suatu saat akan bergeser. Yang tua bergeser lansia, yang muda bergeser tua, yang zilenial menjadi generasi penerus. Yang menurut saya 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun ke depan zilenial yang akan memimpin negara. 10, 15 sampai 20 tahun ke depan. Maka kalau sekarang 2025 berarti 15 tahun lagi sebagai puncak emas 2045. Di antara itu tentu umur-umur zilenial yang harus kita perhatikan. Saya concern terhadap generasi zilenial. Kenapa? Ini yang menjadi generasi penerus ke depan dalam waktu 5, 10 sampai 15 tahun ke depan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan dunia zilenial hari ini? Bagaimana, Pak? Saya mencatat satu, anak zilenial hari ini punya state of the art, punya novelty, tampil beda, tidak mau diatur, punya konsep sendiri, punya cara berpikir sendiri. Yang harus kita kerjakan adalah, I am yes, saya setuju, I am agree tentang itu, tetapi harus kita pandu. Ini negara, jangan keluar ya dalam konsep NKRI. Ini kita punya Pancasila, jangan keluar ya dalam konsep Pancasila. Kemudian kita punya Undang-Undang 45, jangan keluar dari sini. Kita punya kultur orang Indonesia Timur, jangan keluar dari sini. Ini yang mesti kita pandu. Maksud saya, Mbak Diandra, untuk menuju Indonesia Emas 45, mesti ada panduan bagi para generasi zilenial. Panduan ini tentu sebagai frame, yang nanti akan yang akan dikerjakan. Maka hari ini yang penting bagaimana negara hadir dalam framework membentuk Indonesia Emas 2045, termasuk fenomena dunia medsos yang hari ini menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Ini sederhana. Saya selalu mengatakan
Keluarga itu fondasi paling dasar dalam membangun negara. Karena institusi yang paling rendah adalah keluarga. Kalau keluarga beres, saya meyakini negara akan beres. Perbaiki keluarga. Maka kementerian kita, Kementerian Pembangunan Keluarga, urus keluarga ini. Salah satunya, mohon maaf, ini walaupun problem sederhana, saya bilang, problem hari ini adalah problem ngobrol dengan keluarga. Apa hubungannya dengan Indonesia Emas? Sangat penting. Rendahnya ngobrol keluarga menjadi masalah baru dari berbagai perspektif. Mbak Diandra, anak-anak hari ini waktunya lebih banyak ngobrol dengan medsos. Kita-kita yang kerja ini mungkin lebih asik ngobrol dengan yang lain. Sama handphone sendiri ya? Dengan yang lain daripada dengan yang, mohon maaf yang saya sebut dengan keluarga. Contoh, mungkin makan bareng sama anak, istri, suami, makan bareng, ngobrol dengan handphone, nonton, ngobrol dengan handphone. Maka saya bilang, jangan salahkan anak zilenial. Kalau kita tidak mau ngajak ngobrol sama beliau, mereka akan ngobrol dengan medsos. Jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Kalau diajak ngobrol, akan ngobrol sama yang lain. Ini sederhana, tetapi ini bagian dari hal penting generasi penerus masa depan. Karena dunia digital yang begitu cepat membuat algoritma kita sangat berpengaruh, termasuk algoritma tentang keluarga. Dan yang mempengaruhi paling banyak hari ini adalah dunia medsos. Itu sangat berpengaruh dalam otak kita. Kira-kira gitu, Mbak Diandra. Berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan nih, generasi emas yang bisa dibilang ini memiliki berkualitas dan juga berdaya saing tinggi ini kan dibentuk melalui satu keluarga yang solid, begitu ya Pak. Nah, apakah ini juga bisa kita katakan bahwa keluarga ini harus punya pola asuh yang benar-benar ajak untuk membentuk generasi-generasi yang berdaya saing tinggi gini Pak. Nah, mungkin bisa tips-tips bagaimana nih pola asuh untuk membangun satu generasi muda yang berkualitas, berdaya saing tinggi untuk selanjutnya nanti di tahun 2045 ini kita menuju ke generasi emas. Oke Mbak Diandra, tentu ini kita diskusikan, itu kita debatkan. Tetapi kita punya framework di kementerian kita namanya pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga itu ada indikator yang disebut dengan pembangunan keluarga. Apa itu? 1, mandiri. 2, tentram. Ketiga, mandiri, tentram, bahagia. Inilah konsep keluarga berkualitas. Itu ketika mandiri, ketika tentram, ketika bahagia. Kalau indikator ini betul-betul kita camkan dengan berbagai perdebatan, berbagai diskusi, berbagai perspektif dan berbagai cara pandang, saya kok meyakini bahwa dengan ketentraman, dengan kebahagiaan, dengan mandiri, inilah fondasi dasar keluarga. Tentu kita analisis lagi, supaya mandiri seperti apa. Maka contoh misalnya jurnalis kerja luar biasa, mandiri, bahagia, oke, jurnalis akan bahagia ketika salary-nya tinggi misalnya, contoh, atau karyawan yang lain. Kemudian tentram ya, tentu kalau nanti pertemuan antara kebahagiaan dengan mandiri akan menjadi ketentraman. Ini contoh sederhana saja bahwa itu fakta yang tidak kita bisa hindari. Kalau kita sudah keluarga, kita pasti tantangannya pasti pasti ekonomi, karena akan berpengaruh terhadap kemandirian, akan berpengaruh terhadap ketentraman, akan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Maka Pak Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran, Pak Wakil Presiden punya program khusus untuk pengentasan kemiskinan, karena nanti ujung-ujungnya di ekonomi. Ada yang diurus oleh badan khusus pengentasan kemiskinan, ada yang diurus oleh kementerian yang terkait berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, termasuk bagaimana beliau menyiapkan tadi generasi emas melalui gizi dan sebagainya. Itu kan semangat beliau untuk masa depan Indonesia. Jadi kalau saya kembali ke tema keluarga, tentu kita sharing, kita berdiskusi.
Yang paling penting hari ini Indonesia butuh contoh. Karena Indonesia ini suka contoh. Kita belajar bersama-sama, maksud saya begitu. Saya juga sama, saya belajar juga. Belajar bagaimana supaya ini loh yang namanya Indonesia yang dimulai dari keluarga. Kalau keluarga baik akan baik-baik saja. Maka kata kuncinya adalah kita siapkan yang namanya bagaimana keluarga Indonesia bisa tentram, bagaimana keluarga Indonesia bisa bahagia, bagaimana bisa mandiri. Kata kuncinya ekonomi. Dan tentu kalaupun ekonomi nanti kita bisa debatkan lagi. Yang paling penting adalah ininya benar. Karena nggak ada habisnya, ngurusi duit nggak ada habisnya, ngurusi pekerjaan nggak ada habisnya. Kita kembalikan ke sini. Di situ ketika ada kebahagiaan, ada ketentraman, insya Allah nanti juga akan mandiri secara otomatis. Jadi saya kira kata kuncinya itu, Mbak Diandra. Tentram, mandiri, bahagia. Kalau itu udah insya Allah kafah. Jadi ya senang. Kemudian kita bisa, mohon maaf, dalam tanda petik tidak tergantung kepada apapun, walaupun sinergi, tapi tidak harus hidupnya itu seperti kalau nggak ada ini nggak bisa hidup. Harus kita isi otak kita ini bahwa ini loh kehidupan, setuju tidak setuju. Kalau enggak kita nanti akan repot. Inilah ketentraman, inilah kebahagiaan. Maka tadi kita diskusi, kebahagiaan bisa bergeser karena memang faktor medsos, faktor kultur, faktor pengaruh budaya luar. Sehingga ya saya memahami, saya menghormati, tapi kita harus optimis. Ya kalau saya sebut I love my country, saya percaya dengan Indonesia baik-baik saja. Indonesia itu orang-orang hebat, orang-orang hebat, dan Indonesia saya yakin akan baik-baik saja. Tentu kita step by step kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Kira-kira itu Mbak Diandra. Mungkin Pak, soal tantangan sendiri menuju ke generasi emas, salah satunya kan juga peredaran narkoba di kalangan anak-anak begitu. Ini kan masih cukup marak juga. Dari pemerintah sendiri ini cara mengatasinya seperti apa Pak? Setiap peristiwa ada sebab. Sekarang kita lihat sebabnya apa. Cikal bakal kalau pemerintah kan selalu mengatakan ini kan trademarknya kan, jangan dekati, dekat aja nggak boleh. Maksudnya apa? Kita punya generasi berencana, yang di situ ada 3 hal yang tidak boleh dikerjakan oleh generasi berencana. Jangan melakukan seks bebas, jangan melakukan pernikahan dini, jangan nafsa. Kira-kira gitu. Itu edukasi yang terus-menerus harus kita kerjakan. Setuju tidak setuju bahwa ini merusak ini dan merusak masa depan. Dan itu tidak bisa diomongkan saja. Dikasih contoh, dikasih jalan keluar. Kan sebabnya apa ini? Orang melakukan itu sebabnya apa? Bisa karena mencari dunia baru, bisa karena kehilangan sesuatu, bisa karena something wrong, ada sesuatu yang salah. Tapi kompleks lah. Tetapi saya kira prinsipnya pasti harus dikasih panduan tentang kehidupan lah, kira-kira gitu. Panduan kehidupan ini ada bahwa begini A, B, C lah. Walaupun banyak, tapi sebabnya biasanya ya lingkungan, ada problem keluarga, ekonomi. Udah, tidak jauh dari situ. Faktor lingkungan itu mengaruh pergaulan. Faktor keluarga biasanya ada problem. Kemudian salah satunya tadi ekonomi, ada sesuatu. Ya, itu tantangan. Tugas negara dan pemerintah adalah bagaimana hadir di para generasi emas itu supaya jauh dari narkoba. Kira-kira itu Mbak Diandra. Seru sekali perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Wihaji sudah bergabung bersama One on One di Sindo News TV. Semoga sehat selalu Bapak, sukses selalu. Berkah barokah. Keluarga berencana itu keren. Keluarga berencana itu keren. Nah, mungkin bisa ke tengah Bapak kita. Keluarga berencana itu keren. Keluarga berencana itu keren. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Wihaji. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.